Selamat datang lagi di trading bareng OKX guys. Kali ini kita akan update lagi perkembangan dari Bitcoin. Hari ini pertanggal 27 Juli. Berarti ini adalah minggu terakhir di bulan Juli ya guys. Dan Bitcoin hari ini pagi ini per kita recording video ini naik lagi ya. Dia di 65.179. Dan di sini saya jujur aja sedikit early untuk close hedge long yang kemarin ya, pas tanggal 24 Juli kita ambil kemarin. Ya, kita kemarin ambil hedge long dan udah kita close. Tapi ternyata pergerakan Bitcoinnya itu lebih strong ya ternyata dibanding dari yang analisa kita sebelumnya. Oke, kita coba rewind dulu. Jadi di analisa kita sebelumnya itu kita ngambil hedge long di area sini ya, 63.765. Nah, kemarin itu aku kan close di sini ya. Aku close di sini, aku expect 3 tap ya. Naik, close. Nah, di sini kemarin tuh aku expect dia sedikit lebih turun lagi untuk sweep liquidity di area 63.500 sebelum balik ke dalam dan lanjut naik. Tapi ternyata tidak seperti yang persis yang saya inginkan gitu ya. Nah, itulah di trade kadang tuh yang kita inginkan itu nggak akan selalu bisa terjadi guys. Dan akhirnya Bitcoin per hari ini langsung naik ke 65.170. Nextnya saya expect ya di minggu ini Bitcoin itu bisa mungkin dia naik lagi sweep ke 66.800 sampai lebih dari 67.000 ya, bisa ke 67.600 bahkan ke 68.000 ya, sebelum kita going lower ya di bulan Agustus. At base case yang teman-teman yang masih hold itu at base case-nya itu adalah Bitcoin bisa ke area resistance band ini ya. Resisten bandnya sekarang udah turun lagi ya, sekarang di 70.900. Nah, itu bisa naik sampai ke level ini sebelum going lower. Nah, tesisnya itu sama persis, belum banyak berubah dari yang sebelumnya, bahwa pergerakan kita kali ini di bulan Juli, Agustus, September mungkin ya, itu sedikit mirip dengan pergerakan Bitcoin di bear market 2018 dan di 2022. Ya, entah itu akan sama atau sedikit berbeda. Nah, kita coba lihat di time frame weekly, dimana kalau secara time frame weekly memang Bitcoin ini pergerakannya kita masih squeezing ya, masih squeezing di antara dua indikator penting yang saat ini saya pakai, yaitu pertama itu berada di 200 moving average weekly. Ini ya guys ya, 200 moving average weekly. Jadi kita masih bergerak di antara dua ini, masih squeeze ya price-nya. Ya, menurut aku pribadi price-nya masih akan di sini sampai nanti keputusan finalnya, apakah Bitcoin akan final drop ya, membentuk bottom seperti yang banyak di expect orang ya kan, 50-50 sekarang. Jadi masih ada dua kubu yang Bitcoin akan lower lagi di area sini ya, 50.000, 55.000, atau kubu yang satunya Bitcoin udah bottom di sini ya. Udah bottoming proses di sini ya, dan akhirnya nanti breakout dari level bear market resistance band, perlahan naik lagi. Ya. Slow grinding up sampai next bull market. Nah, kalau saya pribadi ada di kubu yang mana? Kalau saya pribadi itu jujur aja sekarang itu masih berada di kubu yang pertama, yaitu kita mungkin akan retest sampai ke sini ya, bear market resistance band di area 70.000 something, sebelum akhirnya fake breakout balik lagi ke bawah dan turun ya. Walaupun nggak langsung turun ke 50.000, 55.000 ya, mungkin dia masih akan turun lagi ke level sini ya, 60.000, naik lagi ke area 61, 63, turun ya, sampai nanti benar-benar di Q4, entah itu di bulan Oktober, November ya, the real final decisionnya
Ya, apakah kita akan make new low, bottoming out di sini ya. Orang-orang capitulate atau udah menyerah dengan keadaan di crypto market, di Bitcoin dan altcoin tentunya. Nah, sebelum kita benar-benar bottoming proses di sini dan lanjut ya bull market di 2027, 2028, 2029. Kurang lebih seperti itu. Nah, pergerakan ini mirip seperti Bitcoin yang terjadi di pertama itu bear market 2018 ya guys. Sama persis ya. Di 2018 itu kita low di bulan Februari ya. Low di bulan Februari, terus rally ya di bulan Maret April, kena bear market resistance bandnya, dan test low di bulan Juni, rally lagi di bulan Juli ini ya, rally dia di bulan Juli sampai ke bear market resistance bandnya tembus, sebelum akhirnya di bulan Agustus dia balik lagi ke harga entry awal ya. Nggak langsung membentuk new low, tapi dia ya naik turun benar-benar squeeze sampai akhirnya membentuk new low dan bottoming di Q4 ya, Oktober November 2018. Nah, itu yang terjadi ya. Coba kita lihat yang terjadi di sekarang ya kan, supaya teman-teman cukup paham dengan kondisi posisi saya seperti apa terhadap pergerakan Bitcoin. Ini ya guys ya. Low di bulan Februari sama ya, low di bulan Februari, naik Maret April ya sampai ke bear market resistance band, back out, turun lagi di bulan Juni dan sweep low-nya ya, kena sweep low-nya di bulan Juni. Juli dia naik ya, walaupun kita belum melihat kenaikan Juli itu sama persis kalau yang sebelumnya di 2018, dia kenaikannya strong banget sampai ke bear market resistance band ya kan, sebelum akhirnya nanti di bulan Agustus turun. Bulan Agustus turun ya, naik turun di sini, lebih nge-squeeze lagi sebelum akhirnya membuat final low di Oktober November ya. Jadi kan cukup mirip ya pergerakannya so far ya kan, 2018 dan 2026 sekarang ya, tahunnya 2026. Oke, kita balik lagi. Oke, tadi yang 2018 ya. Kita lihat yang bear market selanjutnya di tahun 2018, 2019. Ini udah ya. Di tahun 2022. Nah, ini nih guys. Ya kan, karena kita hanya bisa belajar dari yang pernah terjadi di masa lalu. Karena secara pergerakan Bitcoin ya tentunya dia masih ngikutin apa yang terjadi dengan real economic di dunia nyata gitu guys ya. Nah, ini 2022 ya, Februari low. Cukup mirip ya, Februari low, naik Maret ya, cuman ini pergerakannya jauh lebih ekstrim ya. Di bulan Juni ya, Mei Juninya dia benar-benar membuat low yang jauh lebih panjang ya. Bukan cuman nge-sweep low, tapi dia benar-benar membuat new low. Di bulan Juli dia naik ya, Juli Agustus, awal Agustus naik sebelum akhirnya turun lagi ya di September, baru akhirnya membentuk new low di bulan Oktober, September, Desember bahkan yang ini ya. Nah, jadi kurang lebih begitu pergerakannya ya di dua bear market sebelumnya guys. Ya kan? Di dua bear market sebelumnya. Nah, sekarang kita itu di 2026. Pastinya nggak akan sama persis. Mungkin akan ada sedikit perbedaan. Entahlah itu nanti dia bisa sampai di pertengahan Agustus. Tapi saya cukup yakin ya pergerakan Bitcoin mungkin masih akan naik lagi. Entah itu di 70.000, bahkan lebih sedikit naik ke atasnya, entah itu ke 75.000, 76.000. Makanya di sini kemarin kita pada saat awal-awal join pas Bitcoin di 59.000, di 60.000 itu kita juga beli spot position supaya kita bisa nanti menikmati gainnya kalau ternyata Bitcoin itu sampai ke area lebih dari 70 ribuan something ya, sebelum akhirnya semua gain yang kita bisa ambil di pergerakan Juli Agustus ini kita hedge dengan short ya. Kita hedge dengan short dan shortnya sekarang masih aktif ya kan di bulan
entah itu Agustus akhir atau September awal guys. Kurang lebih seperti itu bergerakannya, nanti masih akan sideways sebelum mungkin ya di Oktober November Bitcoin membuat new low, ya kan. New low-nya di mana ya saya expect paling di 55.000 atau 50 ribuan ya di sini. Baru nanti akan nambah spot posisi lagi. Kurang lebih seperti itu guys update-nya untuk pergerakan Bitcoin ya. Buat teman-teman yang suka dalam bentuk format video. Jadi so far kalau dari time frame yang lebih kecil, time frame 4 jam, di sini kita masih wait and see lagi ya. Wait and see lagi, di sini adalah range kecilnya, potensi range kecil. Mungkin di hari ini ya, Senin nanti pas market Amerika lebih aktif malam, ya Bitcoin akan lebih volatil, pergerakannya bisa sampai ke area 68.000 atau 67.000. Kita akan coba cicil lagi Bitcoin di sini. Oke guys, itu aja update kali ini. Ya, yang penting kita harus lebih bersabar aja. Kadang trade-nya itu bisa jalan sampai seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, atau bisa 1 bulan. Ya kan, nggak perlu terburu-buru. Trading ini sifatnya maraton, kita stay step dan jaga resikonya. Itu yang paling penting. Oke, itu aja. Terima kasih. Happy cuan guys.